juga. Pada akun status kita, kita akan kelihatan di sini nih di pojok sebelah kiri yang apa namanya yang tulisannya yang warnanya hijau dan ada angkanya, ini adalah periode aktif saya. Ya, di sini tertera periode aktif saya adalah 26 hari, 20 jam, 26 menit dan detik yang terus-menerus turun. Gitu ya. Kalau ini warnanya hijau artinya akunnya aktif. Kalau warnanya merah artinya akunnya tidak aktif. Gitu. Nah, terus di sini juga saat kita masuk langsung kelihatan berapa poin yang kita miliki. Poin sebelah kanannya ada berapa, poin sebelah kirinya ada berapa. Nah, ini teman-teman mungkin beda. Nah, dalam kasus saya sebelah kanan ini menjadi kaki lemah saya, sebelah kiri menjadi kaki kuat saya. Kenapa? Karena ya lebih besar poin yang di sebelah kiri daripada yang di sebelah kanan. Nah, kemudian ada juga your referral links. Di sini langsung ada gitu ya. Bisa Anda copy paste dengan icon kotak dua yang paling kanan ini, Anda copy dan Anda paste, Anda kirimkan link ini kepada orang yang Anda undang dan untuk bergabung, orang yang Anda ingin sponsori. Kalau yang Anda klik yang sebelah kiri, left side, berarti Anda akan pasangkan orang tersebut di sisi kiri Anda. Kalau yang Anda klik yang bawahnya, yang right side, artinya Anda ingin menambahkan orang tersebut di kaki kanan Anda. Tapi one more, back office-nya kerennya itu ada fitur automate. Nah, jadi ini terserah daripada AI-nya atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang ada di back office kita mau masangkan orang ini kemana untuk menyeimbangkan. Nah, dia punya porsi seimbang gitu ya. Ada kan orang-orang punya gaya yang saya bangun dulu satu kaki, setelah besar saya bangun kaki yang lain. Nah, tapi ada juga orang yang selalu maunya seimbang. Nah, bisa gunakan fitur automate ini sebetulnya gitu. Jadi ini tergantung dengan gaya masing-masing teman-teman aja. Kita sediakan fiturnya. Nah, kemudian nih active tickets. Tiket ini bukan tiket pergi ke Korea yang tadi gitu ya. Tiket ini adalah kalau kita klik sebenarnya mengarahkan kita kepada ini ya, halaman untuk ke IT support yang di Turki. Kalau misalnya teman-teman ada kendala gitu ya. Jadi nanti setelah Anda klik di sana kita akan bisa lihat eh, apa progres daripada komplainan kita. Begitu. Tapi di Indonesia kita ada Mbak Caca yang membantu kita, jadi kita nggak perlu lapor langsung ke Turki karena mungkin bahasanya kita nggak ngerti, gitu ya. Nah, untuk di tab yang paling kiri atas ini ada account status yang kalau kita klik akan muncul pertama live status. Live status itu halaman yang tadi Bapak Ibu lihat ya, yang ini. Nah, kemudian account status kalau kita klik di bawahnya ada live karir gitu ya, live karir. Karirnya apa? Nah, di sini belum muncul karena memang akun demo ini tidak punya peringkat karir. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalnya udah asisten, udah apa itu akan muncul, kelihatan status karir kita apa. Nah, kemudian karir history. Nah, teman-teman di sini lihat akun ini tergabung pada tahun 2022, 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, kemudian nanti ada tuh tanggalnya kapan saya break rookie, kapan saya break beginner, kapan saya break apprentice, assistant, master, master dan lain-lainnya. Ini hanyalah sebuah riwayat gitu ya. Nah, kemudian ada tambahan baru yaitu shining. Nah, Shining ini di dunia ada istilah namanya Shining Master dan Shining Pro Master. Dia ada kualifikasi minimum QV untuk meraih gelar Shining tersebut, gitu ya. Khusus Master dan Pro Master untuk saat ini dan tentunya akan diupdate lagi di kemudian hari. Kemudian sekarang ada halaman khusus untuk aktif rookie. Nah, ini aktif rookie ini syaratnya teman-teman udah tahu ya. Anda sendiri untuk menjadi aktif rookie, Anda harus menjadi seorang rookie selama 4 periode berturut-turut untuk menjadi seorang aktif rookie. Nah, kalau bintang-bintangnya ini adalah jumlah frontline Anda, G1 Anda yang menjadi aktif rookie. Jadi ya penghargaannya sampai 5 bintang. Jadi kalau misalnya kita aktif rookie, terus kita mensponsori 10 orang misalnya, nah 5 diantaranya menjadi aktif rookie, nah, kita dapat gelar-gelar tersebut. Kita dapatnya aktif rookie bintang 5. Kalau baru 3, dapatnya 3 ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada activation history. Nah, activation history ini adalah riwayat aktivasi. Nih, teman-teman bisa lihat pertama kali.
aktivasi tahun 2022 gitu ya. Terus tahun berapa. Jadi ini kelihatan nih kapan kita aktivasi. Nah, ini akun demo aktivasinya cukup tiap tahun aja 2022, 2023, 2024. Namanya juga akun demo ya. Kalau teman-teman aktivasinya per 28 hari. Nah, kemudian QV history. Nah, ini history dari riwayat dari QV yang dihasilkan jaringan Anda. Bisa Anda geser-geser ke kanan kiri ya. Ini ada nama-nama orang-orang ini nih, nggak ada tulisan waiting atau miss-nya karena memang ini hanya keperluan demo saja. Ini nama-nama yang nantinya akan berbeda dengan yang Anda miliki. Nah, terus kemudian worldwide, nah ini fitur iseng-iseng aja sebetulnya, fitur keren-kerenan aja. Saya nggak tahu nih kenapa nih nggak muncul nih bisa. Ini dia. Jadi kita bisa lihat berapa jumlah mitra yang ada di seluruh dunia. Ini paling banyak di Turki ya, ada di Bulgaria, ada di Belanda, ada di UK, ada di Prancis gitu ya. Ada di Bangladesh, India. Oh, Indonesia juga titiknya besar, Malaysia juga lumayan. Ya, jadi teman-teman kita bisa lihat di dunia ini titiknya one more belum banyak. Silahkan kita presentasi sebanyak-banyaknya ke seluruh dunia dan mensukseskan diri kita. Lihat Mongolia juga udah lumayan ada ya. Jadi ini fitur seru-seruan aja. Nah, kemudian saya butuh perhatiannya teman-teman pada fitur-fitur yang ini nih yang berhubungan dengan pembelanjaan. Kalau kita klik tab yang kedua dari kiri akan muncul apa namanya market gitu ya. Kalau kita klik ini market, nah di sini ada 4 fitur yang bisa kita klik. Hanya saja fitur yang aktif di Indonesia itu hanya 3. Shopping, My Order, dan 2+1 Promotion. Karena multi order ini untuk belahan dunia lain yang punya regulasi berbeda untuk perusahaan MLM. Dan di Indonesia nggak kepake. Di Indonesia dengan negara yang pakai sistem ini beda. Sorry, bagi air. Saya minum dulu dikit, seret. Oke, kita masuk ke halaman shopping. Nah, ini penting untuk kita perhatikan sama-sama ya, teman-teman. Di halaman shopping di sini ada harga produk. Nah, kalau kita klik ini gitu ya, nanti bar di atas ini nih yang bendera-bendera ini akan nambah. Dia akan ngasih tahu kita berapa jumlah pembelanjaan kita. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman saya yakin ini sih gampang, kita pilih produk yang kita mau gitu ya. Nah, ini barnya akan naik terus. Nah, let's say saya sampai di 350 nih, bronze gitu. Kemarin ada teman-teman yang menghubungi saya, kita sudah klarifikasi dan berikan surat edaran terkait dengan gift card. Wah, ternyata kalau kita belanja bronze dapat gratis produk senilai ini. Enggak ya, mohon maaf untuk mengecewakan teman-teman, tapi tidak. Kenapa tidak? Saya punya penjelasannya, ternyata fitur gift card ini tidak berlaku di Indonesia. Gitu ya. Kenapa begitu? Nah, sini saya kasih lihat teman-teman perbandingan harga di Indonesia dengan di luar negeri. Di Indonesia, satu painless night blue ini harganya $54 atau 891.000 rupiah. Ya, $54 atau 891.000 rupiah. Sekarang kita buka Turki punya. Kelihatan ya? Oke, kita buka yang punya Turki. Göstermek istiyoruz. Nah, ini teman Burada yang di sana juga lagi training hemen nih bahasa altında Turki. ürünün Di Turki itu poinnya sama 44 ya. Poinnya sama 44 tapi harganya $78. Jadi di Turki itu harganya adalah 1.300.000, di Indonesia hanya 900.000. Nah, kenapa kita buat lebih murah? Kok bisa sih di Indonesia lebih murah daripada di Turki padahal ini perusahaan Turki gitu ya. Kita menjawab berbagai problem. Salah satunya adalah problem yang ada di marketplace. Kita sering komplain nih teman-teman, wah produk One More ada di marketplace semua apa segala macam. Kok bisa dia jual murah sebegitunya gitu ya? Jawabannya cuma satu. Jawabannya cuma satu. Kenapa? Karena saat kita eh, perhatikan produk yang masuk dan ada di marketplace kita tes beli itu tidak ada
QR code BPOM-nya. Artinya ada oknum-oknum yang membawa produk itu dari Turki masuk ke Indonesia secara ilegal lalu dijual di marketplace. Kita bisa menyapu mereka, tapi itu tidak akan ada habisnya gitu ya. Mati satu tumbuh seribu. Maka kita siasati, ini sayangnya headquarter Turki bagi Indonesia, harga di Indonesia harus lebih murah daripada di luar negeri. Kenapa? Ah, supaya harga itu supaya orang-orang itu tidak lagi belanja ke Turki terus dijual di marketplace di sini. Jadi kita mengurangi jumlah oknum-oknum yang bandel ya untuk bawa produk dari luar terus dijualin di sini secara online. Ya, makanya kita buat produk di Indonesia lebih murah. Kemudian pertimbangannya juga adalah adanya purchasing power menentukan bisnis kita. Contohnya kalau misalnya saya mulai nih, misalnya saya ini orang kaya, saya langsung mainnya paket gold. Dulu kalau kita beli paket gold akan dapat harga lebih murah, hampir 700.000 per PNG-nya, misalnya gitu ya. Harganya kalau kita beli gold dibandingkan dengan teman-teman yang beli PNG itu 900.000. Tentunya harga jual produk di lapangan akan lebih besar, akan lebih untung bagi orang yang modalnya besar. Tapi sekarang lebih fair, lebih adil, gitu ya. Kita pakai satu harga, gitu ya. Jadi kita ngerti ya ininya ya. Jadi kita ngerti ya tujuannya dibuat seperti ini ya. Dan saya juga dapat penjelasan dari tim headquarter Turki terkait dengan gift card ini tidak berlaku di Indonesia. Nanti kita bikin edaran resminya. Jadi harga di luar itu satu Doğru değil. PNG itu 1,3. Teman-teman bisa lihat sendiri nih di sini ya live-nya ya. Bir fiyatı Harga yazmış. semuanya lebih Burada mahal diyorlar ki dalam poin yang sama, tapi mereka dapat gift card. Jadi sebenarnya sistem belanja gold di luar negeri itu masih ada, tapi kita ubah sistem ini untuk mengakomodir teman-teman yang di luar Eropa. Nah, termasuk yang paling besar ada di Indonesia, gitu ya. Jadi teman-teman, ya kita gantian kita yang bikin marketplace di Turki. Sekarang itu ya kita bisa bisa jualan di Turki, kita mungkin kita bisa jadi lebih untung. Ya, jadi begitu penjelasan terkait fitur gift card ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita next. Kalau tadi kita udah belanja, kita next. Kemudian kita lihat ya. Nah, select di gift card ini sebenarnya teman-teman boleh aja isi kalau mau iseng-iseng, tapi nggak akan kita ACC juga ya gitu. Akan hilang otomatis nanti sampai di Indonesia. Kita bisa langsung kita pilih aja acak. Sebenarnya kita lagi negosiasi dengan tim Turki untuk menghilangkan fitur ini. Mending fitur ini khusus Indonesia dihilangin aja. Kita udah milih capek-capek ya kan. Rupanya produknya nggak dikasih juga gitu kan. Rupanya produknya nggak dikasih juga. Ini masih dalam tahap perkembangan gitu. Ya nanti pilih aja, nanti otomatis akan kita decline. Nah kemudian teman-teman boleh nih pilih ininya, cek kembali pembelanjaannya apa saja dan teman-teman silakan pilih metode pembayaran yang sorry, mau dikirim melalui apa. Kalau JNE Cargo ini dikirim dari kantor. Nah kalau dikirim dari kantor ini lama, kantor di Jakarta. Di Jakarta itu udah ada OSI Gold-nya. Teman-teman sebenarnya bisa dengan gampang. Misalnya contoh kalau di Jakarta ambil aja di OSI Gold Jakarta, cepet hari itu order, hari itu dikirim. Atau yang di Bogor boleh pesen ke OSI Bogor, yang di Lubuk Linggau, yang di Tangerang Selatan, yang di Semarang, di Bandung, Ponorogo, Jogja, Medan, ini sudah ada. Sun katanya di Makassar juga sudah ada, gitu ya. Jadi kalau mau cepat produknya silakan pilih dari OSI. Kalau dari kantor tuh lama, yang namanya juga dari kantor, gitu ya. Kalau mau langsung ada produknya silakan ambil di Jakarta. Memang prioritas kita adalah membesarkan one center ini ya di masing-masing uh, ini gitu. Nah, kemudian saat kita check out, teman-teman ini bisa pilih bayar menggunakan Zendit ataupun bayar menggunakan bank transfer. Kalau teman-teman pilih bank transfer, nah teman-teman boleh minta ke Mbak Caca untuk informasi. Nanti kita akan tambahkan di sini sih, tapi sejauh ini minta ke CS kita, ke Caca untuk informasi rekening mana aja yang bisa ditransfer. Kayaknya kita ada Mandiri, ada BCA dan ada BRI gitu ya. Tapi kalau kita pakai Zendit gitu ya pembayaran kita pakai sendit. Nah ini yang sering teman-teman ini masalah teman-teman harus diperhatikan itu adalah, nah ini kita boleh pilih kita pakai
eh, ini kita transfer pakai virtual account gitu ya, ada BNI, ada Permata, ada Mandiri, ada BSI atau ada bank lain, atau kita pakai kredit atau debit card. Makanya teman-teman tuh kadang-kadang tuh kayak, oh kantor ada nggak sih ini apa namanya mesin edisi ya gue ya pinjem dong itu kita mesin edisi mau gesek gesek mau gesek gesek. Padahal kita punya kartu debit atau kita punya kartu kredit, nggak usah ribet, kita udah ada sebenarnya teman-teman bisa menggunakan kartu kredit atau kartu debitnya melalui portal Sendit ini gitu ya, tenang aman, kita punya web internasional gitu ya, atau di retail outlet mau belanja bayarnya di Alfamart juga bisa. Ini tapi ngeselin banget nih kalau kita lagi ngantre mau beli rokok atau beli aqua botol doang, di depan kita ada ibu-ibu yang lagi bayar pakai Shopee bayar pakai apa melalui Alfamart. Ini ngeselin karena kita jadi ngantrenya jadi lama gitu ya. Tapi one more bisa bayar kalau misalnya wah saya nggak ada ATM di daerah saya, ada Alfamart nggak, bisa bayar di Alfamart. Atau bisa juga bayar menggunakan Dana gitu ya, atau juga bisa payment menggunakan kris. Nah, saat kita payment menggunakan ini semua, kalau transaksi belum selesai, mohon jangan ditutup, jangan disilang, jangan ditutup. Kalau itu belum kelar, ditutup, nanti dianggapnya gagal, terus harus lapor ke CS, nanti lama lagi gitu ya. Biarkan sampai transaksinya selesai, maka dia akan kembali ke halaman back office yang ini. Gitu ya, dia langsung nanti akan kembali ke halaman my order ini. Nanti akan kelihatan di sini sudah activation dan paid kayak yang di bawah, aktif otomatis kalau pakai Sendit dan paid. Nah, kalau tadi kan kenapa ini nggak ada tulisan activation dan paid? Karena memang belum dibayar dan belum aktif. Karena sebelum transaksinya selesai halamannya ditutup. Jadi nggak boleh ya, jangan ya. Untuk yang itu, ini kita hapus aja ordernya. Oke. Kemudian 2+1 promotion. Nah, di akun demo ini seolah-olah ya saya sudah pernah mensponsori satu akun di kiri dan satu orang di sebelah kiri dan satu orang di sebelah kanan. Maka saya sudah memenuhi syarat untuk dapat kualifikasi 2+1. Saat periode ini yang 26 hari ini berakhir, akan muncul tombol yang mana saya bisa klik untuk memperpanjang masa aktivasi akun saya selama 28 hari dan klaim produk gratisnya yang sekarang dikirimkan dipilihkan oleh perusahaan. Gitu ya. Nah, ini untuk 2+1 promotion. Nah, kemudian supaya kita nggak kita masih dalam satu tema gitu ya. Sebelum kita masuk ke tab organization, kita masuk ke tab reward aja dulu deh. Karena tadi kita udah bicara 2+1. Nah, untuk secara keseluruhan gitu ya, kita mau lihat berapa sih bonus kita gitu ya. Teman-teman bisa lihat di halaman ini. Nah, untuk akun ini kita bisa lihat dari total saya punya fast start $97, 3D masih 0, 4x4 masih 0, tim bonus masih 0, matching masih 0, cash rank masih 0, car bonus 0. Ini Whirlpool bonus juga nggak ada di Indonesia ya. Ini juga masih 0. Nah, kita bisa lihat seberapa ini ya grafik bonus kita gitu ya di halaman chart view atau ekstra. Nah, itu hanya berkaitan dengan informasi ekstra saja. Betul ya, nggak penting-penting amat. Jadi kalau summary sini adalah keseluruhan overview berapa bonus kita. Kemudian masuk ke bonus fast start. Nah, di sini kelihatan nih, saya dapat bonus fast start dari mana? Oh, saya mensponsori ini. Saya jadi dapat bonus fast start. Kelihatan, ada rekam jejaknya. Kemudian 3D. Nah, ini juga cukup ramai nih. Kemarin kan teman-teman banyak yang nanya ke saya gitu ya. Kok saya udah men2+1-kan orang, saya tidak masuk ke hitungan 3D dan 4x4 saya. Ingat, ada syaratnya adalah pembelanjaan pribadi kita harus mencapai 100 QV dulu. Gitu ya. Nah, jadi kita pembelanjaannya udah 100 QV apa belum nih? Kita lihat tadi di sininya kita nih. Di my order kita nih. Nah, kita udah berapa QV? Nah, kemarin saya kan 112 QV nih. Kelihatan ya. Jadi saat saya masuk ke halaman 3D dan 3D naik. Tadi kita lihat di 2+1 saya udah sponsori satu orang di kanan, satu orang di kiri. Kurang satu untuk mendapatkan bonus 3D. Dan karena dua-duanya orangnya cuma beli satu PNG, QV-nya cuma 88. Masih kurang untuk mendapatkan bonus
3D, 3D. Kita lanjut ke bonus 4 kali 4. Jadi teman-teman bisa lihat di sini progresnya. Oh, saya kurang berapa ya untuk ngejar ini. Saya kurang berapa ya untuk ngejar ini. Bisa dilihat lebih mudah gitu ya. Keren kan? Kemudian tim bonus. Nah, ini tim bonus juga kelihatan. Saya punya berapa poin di kaki kuat saya punya berapa poin di kaki lemah saya. Nah, saya punya power nih 15%, saya tiernya masih bronze gitu ya. Nanti berarti terpairing berapa gitu kan. Omset saya terpairing berapa gitu kan. Nanti akan kelihatan di sini. Kalau teman-teman yang mau lihat secara datanya bisa juga download Excel-nya di sini. Tapi ini buat apa ya? Masih no data, nanti juga Excel-nya kosong. Kalau kayak ProMaster Pak Doni tadi tuh mungkin udah harus lihat dari sini tuh. Datanya ke record semua. Kemudian matching bonus, ini juga yang namanya ini akun demo, tidak ada matching bonus yang pernah didapatkan. Nah, cash rank bonus, ini juga tidak ada datanya ya karena belum meraih karir apa-apa. Nah, Carbonus di sini juga syaratnya akan kelihatan gitu ya. Wah, ini udah berapa QP yang saya hasilkan dari kaki kuat saya, berapa yang saya hasilkan dari kaki lemah saya, tapi saya belum mendapatkan bonus 4 kali 4. Jadi ini belum muncul, syarat-syaratnya belum terpenuhi. Jadi sebenarnya teman-teman untuk melihat kok saya ini dapat, kok saya ini enggak, sebenarnya itu sudah lengkap berada di back office. Jadi teman-teman sering-sering ngecek di sininya gitu ya. Jangan gangguin Bacaca mulu ya, nanti dia bisa diomelin sama pacarnya gitu ya kalau kita dikit-dikit nanya mulu gitu kan, padahal di sini sudah tersedia semua sebenarnya gitu. Nah, market sellings ini adalah sebenarnya nggak ini ya, nggak ter ini di Indonesia, tidak tidak bisa digunakan di Indonesia karena memang ini adalah fitur bagi teman-teman yang punya eh, ketentuan berbeda di belahan dunia lain gitu. Oke, begitu tadi fitur reward sudah kita jelaskan, gitu ya. Sudah kita jelaskan fitur reward. Sekarang kita masuk ke fitur organization. Nah, kalau kita klik organization, di sini ada 4 pilihan: add referral. Nah, ini seperti yang di halaman utama tadi. Kalau kita mau nambah orang di sisi kiri, copy linknya yang ini, di sisi kanan copy linknya yang ini. Kalau kita mau pakai fitur kecerdasan buatannya one more, kita bisa pakai fitur automate di sini. Nah, di sini ada penjelasannya sebenarnya kalau teman-teman, wah ini gimana nih, saya nggak bisa bahasanya, bahasa Inggris. Di pojok kanan ini teman-teman bisa ganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Tuh ya. Jadi langsung ada penjelasannya. Oke, kemudian masuk tadi ada 4 ya, tadi ada add referral, terus di sini ada referensi saya. Di sini muncul daftar orang-orang yang sudah saya sponsori. Gitu ya, kelihatan recordnya gimana. Di sini juga kelihatan jaringan saya siapa aja, gitu ya, di bawahnya. Kemudian kalau kita mau lihat pohon organisasi, di sini ada beberapa fitur. Sebelah kanan teman-teman mau lihat secara binary, ya lihat di bawahnya kalau diklik ini akan muncul ada siapa-siapanya tuh ya. Atau kita mau lihat secara unilevel. Nah kalau teman-teman ngelihatnya kayak, aduh, ngelihatnya nggak enak ini, apa namanya, ngelihatnya kayak gini, boleh dilihat secara vertikal atau horizontal, ada pilihannya. Ya, jadi back office-nya cukup keren ya, fiturnya asik ya. Gitu. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, itu adalah wallet. Di sini ada 4 gitu ya. Tapi yang dipakai di Indonesia itu hanya 2. Karena yang independent marketing dan vision leadership ini belum ada konten apa-apa, memang masih under development gitu ya. Terus independent marketing juga riwayat penarikan. Di sini bisa kelihatan kita pernah WD berapa aja. Nah, di sini nggak ada datanya karena akun demo tidak bisa WD ya. Sayang sekali, kalau bisa WD lumayan. Nah, terus di sini ada riwayat wallet. Nah, ini ceritanya bonus saya kecil banget, dikit banget, cuma 1 juta. Oke, di sini kelihatan. Ntar kalau kita mau withdraw, kita tinggal klik di sini. Nah, pentingnya bagi teman-teman untuk memiliki apa namanya, akses terhadap akun Anda sendiri. Kadang-kadang gitu ya, kita akunnya dipegang sama upline, dipegang sama siapa, jangan ya. Harus dibiasakan kita gunakan sendiri akun kita karena nanti akan dikirimkan kode konfirmasi ke email kita yang harus Anda input di sini supaya kita bisa WD gitu.
Nah, misalnya saya WD nih 50 gitu ya. Nah, kode konfirmasinya nanti akan dikirim ke email, masukin di situ baru saya bisa WD. Oke, begitulah lebih kurang fitur-fitur yang apa namanya? Yang ada di back office kita. Sekarang izinkan saya untuk logout dan saya akan persilahkan marketing director kita, Mr. Arianto Hidayat, untuk izin dulu untuk stop sharing screen untuk mengambil alih take over. Silakan Pak Ari.